Tak terima disanksi karena terjaring razia masker, seorang anggota DPRD Banten cekcok dengan Satgas COVID-19. Keributan mereka direkam warga dan viral di media sosial. Video keributan ini terjadi saat Satgas Gabungan COVID-19 menggelar operasi justisi di daerah Mandala, Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten. Oknum anggota DPRD Provinsi Banten terlibat kericuhan menolak dihukum saat disodorkan surat berita acara karena terjaring tidak memakai masker dengan benar. Anggota DPRD tersebut berdalih menolak menandatangani berita acara karena telah merapikan masker saat ditegur petugas. Penerapan Perbup AKB atau Perbup tentang protokol kesehatan ini adalah berlaku untuk semua orang, apakah itu PNS, apakah itu pedagang, masyarakat biasa, anggota Satpol PP sekalian. Kalau kedapatan di jalan raya misalnya di tempat umum tidak menggunakan masker, ya kita tindak. Apalagi ini kebetulan yang bersangkutan konon katanya anggota dewan. Sementara itu penegakan razia protokol kesehatan akan terus dilakukan petugas gabungan hingga pandemi dinyatakan berakhir. Petugas berharap kesadaran masyarakat menggunakan masker selama beraktivitas di luar rumah. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 26 pasien COVID-19 dievakuasi dari Puskesmas Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur menggunakan bus sekolah ke Wisma Atlet. 3 diantaranya merupakan anak-anak dan 11 pasien berasal dari 3 klaster keluarga. Menggunakan 2 armada bus sekolah, 26 pasien COVID-19 dievakuasi dari Puskesmas Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka dibawa ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran. Dari 26 pasien, 3 diantaranya adalah anak-anak dan 11 pasien berasal dari 3 klaster keluarga. Pasien COVID-19 yang dievakuasi didominasi memiliki gejala. Untuk sistem perujukan ke Wisma Atlet, kita koordinasinya sama wilayah dokter-dokter puskesmas di kelurahan. Dia yang koordinasi, nanti pasien disuruh datang ke sini akan kita antarkan ke Wisma Atlet. Data terakhir penyebaran virus COVID-19 di ibu kota per 13 November 2020, kasus positif mencapai 457.735 kasus. Kasus meninggal dunia 15.037 kasus, sementara kasus sembuh mencapai 385.094 kasus. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemerintah tengah menyiapkan anggaran sebesar 34 triliun rupiah untuk mendorong pengadaan vaksin. Vaksin diadakan sesuai dengan tahapan protokol kesehatan dan pengawasan Badan POM. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran yang disiapkan dalam pengadaan vaksin telah tersedia sebesar 34,23 triliun rupiah. Di mana dalam pengadaan vaksin COVID-19 terbagi ke dalam 2 periode. Pertama, sebesar 5 triliun rupiah untuk penanganan kesehatan dan vaksin di tahun 2020. Sementara 29,23 triliun rupiah dialokasikan sebagai lanjutan pengadaan vaksin hingga vaksinasi di seluruh Indonesia. Dan kita sudah melakukan pencadangan untuk pengadaan vaksin, baik untuk tahun ini dan tahun depan. Jadi kalau kita lihat, totalnya mencapai untuk 5 triliun plus 29 untuk program vaksinasi tahun depan. Ya, pemirsa, Satgas Penanganan COVID-19 memastikan upaya mempercepat pengadaan vaksin akan tetap dilakukan dengan protokol kesehatan dan pengawasan dari Badan POM. Selain itu, pemerintah juga memastikan keterjangkauan biaya vaksin mandiri supaya tidak memberatkan masyarakat. Pemerintah dipastikan terus mendorong pengadaan vaksin sesuai dengan tahapan protokol kesehatan dan pengawasan Badan POM. Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, meminta masyarakat untuk bersabar terkait produksi vaksin, di mana proses pembuatan vaksin sangat tergantung dengan karakteristik virus masing-masing dan membutuhkan waktu yang lebih banyak.
Pemerintah juga akan memperhatikan keterjangkauan harga vaksin mandiri untuk memastikan masyarakat luas dapat memperoleh vaksin. Hal ini dilakukan karena pemerintah menyiapkan 2 skema harga vaksin, yaitu skema subsidi dan skema mandiri. Mempersiapkan dengan cermat aturan dan kalkulasi biaya pelaksanaan vaksinasi secara mandiri sehingga harga terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Di sisi lain, proses tahapan eksplorasi hingga kontrol kualitas atau evaluasi, pemerintah telah melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk mengawal produksi obat maupun vaksin, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pandemi COVID-19 berdampak besar pada perekonomian, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Untuk menyiasati tuntutan ekonomi, warga rumah susun Pegadaian Jakarta Selatan mengembangkan urban farming. Di tengah pandemi COVID-19, masyarakat diharapkan tetap produktif. Warga Rusunawa Pengadegan bekerja sama dengan relawan Indonesia Bersatu untuk COVID-19 mengembangkan urban farming. Mereka menyulap lahan sempit menjadi lahan produktif berupa tanaman aneka sayuran dan budidaya ikan. Ketua Relawan Indonesia Bersatu untuk COVID-19, Sandiaga Uno, saat meninjau urban farming Jumat kemarin, mengaku banyak mendapat keluhan dari masyarakat mengenai kesulitan ekonomi di tengah pandemi. Menurut Sandi, urban farming bisa menjadi pilihan masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan. Taksiran hasil panen lele ini mencapai 1,6 ton, asumsi per ember 4 kg. Jadi 280 liter ini 400 ember kali 4 1,6 ton. Jadi untuk kangkung, karena di atasnya ada kangkung hidroponik, bisa menghasilkan 1,2 ton dalam 2,5 bulan. Selain dijual, hasil dari budidaya urban farming juga dapat dikonsumsi sendiri oleh masyarakat sehingga meminimalkan kontak dengan pihak luar. Urban farming juga diharapkan dapat menguatkan rasa kebersamaan masyarakat di tengah pandemi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kami akan hadirkan kembali berita-berita menarik di iNews Pagi. Di antaranya puluhan bangkai bus Transjakarta terbakar di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.